selamat datang di channel bersama Yani. Hari ini saya bikin resep yang ngangenin banget dan tidak pernah bosen, yaitu keripik tempe. Teman-teman silahkan like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Resep kali ini cukup banyak pemakaian bawang putih, kemudian kemiri, dan kencur. Teman-teman, nanti catatan resepnya ada di description box ya. Lalu ada daun jeruk yang akan diiris-iris. Haluskan bumbunya, kemudian tambahkan ketumbar. Saya menggunakan food processor keluaran dari mito.id. Food processor ini mempunyai pisau yang sangat tajam. Jadi, bikin bumbu-bumbuan ataupun bahan-bahan makanan jadi super halus dan tidak butuh waktu lama. Setelah halus, sisihkan dahulu, kemudian siapkan tepung beras. Saya menggunakan tepung beras dari Rose Brand. Lalu ada tepung tapioka. Kaldu bubuk, boleh merek apa aja. Kemudian garam. Dan bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Kalau menggunakan food processor dari Mito, halusnya minta ampun dan tidak butuh waktu lama. Kemudian tambahkan air. Lalu dikocok-kocok sisa bumbunya. Masukkan ke dalam tepung beras. Lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Tambahkan pula 1 butir telur ukuran besar, 65 gram ke atas ya. Kemudian diaduk lagi. Setelah adonan jadi, simpan kurang lebih 30 menit di dalam freezer. Sisihkan dahulu, masukkan ke dalam freezer, kemudian siapkan tempe yang sudah benar-benar jadi ya. Tandanya jadi itu tempenya padat. Lalu saya akan mengiris menggunakan pisau cantik keluaran dari Stand Cookware. Ini tajam banget pisaunya. Harus hati-hati pakainya ya. Kemudian diiris tipis-tipis, super tipis. Karena kalau tempenya tebal, kerenyahannya kurang. Kalau misalnya kurang tipis, boleh ditekan-tekan seperti ini. Setelah tempenya selesai, kemudian kita keluarkan adonan yang saya simpan di dalam freezer. Ini gunanya supaya tempenya lebih renyah saat digoreng. Kemudian diaduk-aduk adonan yang sudah disimpan di dalam kulkas. Masukkan daun jeruk bila suka. Kalau tidak pakai daun jeruk juga tidak apa-apa ya. Kemudian siapkan wajan. Saya menggunakan wajan Rose Pan Series dari Stand Cookware. Wajan ini sudah coating granit anti lengket tentunya. Warnanya cantik banget teman-teman.
Masukkan tempe ke dalam adonan tepung. Nah, ini tepungnya itu cuma nempelnya dikit-dikit gini ya. Kemudian goreng menggunakan api sedang sampai warnanya kecoklatan dan benar-benar matang. Tips menggoreng tempe supaya tempenya renyah harus benar-benar matang dan kering. Kalau misalnya tepungnya masih basah diangkat, tempenya akan kurang renyah karena adonan tepungnya tidak keras. Nah teman-teman, sekali lagi ya, pastikan gorengannya tuh harus benar-benar kering dan warnanya kecoklatan dan warnanya coklat tua seperti itu. Kalau warna tempenya sudah mulai kecoklatan tua seperti ini dan desis busanya saat digoreng itu sudah mulai agak hilang, ini tandanya tempe siap diangkat. Lalu ditiriskan benar-benar tiris. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Tempenya sebagian masih digoreng ya. Tempe ini biarkan sampai suhu ruang. Jadi harus benar-benar sudah dingin. Kemudian simpan ke dalam toples kedap udara supaya tahan lama renyahnya. Nah, ini sudah jadi ya. Tempenya harus benar-benar tipis banget dan harus matang sempurna seperti ini warnanya. Terima kasih banyak yang sudah setia menonton video saya, yang sudah like, yang sudah komen. Semoga video ini bermanfaat. Tempe ini bisa jadi stok cemilan setiap hari ataupun nanti di bulan puasa. Jangan lupa silakan juga follow ke Instagram bersama Estepiani.